ini. Oke guys, welcome back to my channel. Buka dong. Bukan coba. Terbuka Please. ya. Habis semua menang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuat video tentang pendidikan Pancasila. Tuh. Sebelumnya kita dari kelas Teknik Informatika TPLT 08. Di sini saya bersama kelima teman saya akan berbincang-bincang tentang seputar Pancasila dan kenegaraan ya. Ya, Apa aja yang ada dan mencakup semuanya. masalahnya tentang Pancasila. Ya apa aja ntar lah, ngalur ngidul aja yang penting ada. Oke, bahasan pertama nih. Kita bahas dari yang mendasar dulu aja ya. Kita perkenalan dulu nih. Oh, ya, perkenalan dulu. Dimulai dari saya yang bernama Iqbal Dwi Alamsyah. Dan yang kedua ada Hairul Rizal. Saya Muhammad Hafiz Rafiq Hidayat. Saya Alvito Sidik. Nama saya Imade Putra Kanayo. Mulai ya. Ya, Mulai. Oke. kita mulai. Permasalahan paling mendasar dulu ya. Iya. Pancasila. Hmm. Ngomong-ngomong Pancasila itu sebenarnya kan udah ada dari puluhan tahun Ulang lalu tahun kan. Iya. dari zaman Bahkan sebenarnya Pancasila itu sudah terbentuk walaupun belum dicetuskan. 5 poin itu sebenarnya udah terbentuk poin-poinnya dalam kehidupan bernegara dari para pejuang. Berjuang, Nah, sebenarnya betul. Pancasila itu kan penting ya. Nah, kita sebagai anak muda sudah seberapa Pancasila kita dalam berkehidupan, ya baik itu bersosial ataupun bernegara lah besarnya gitu. Bersosial dulu, Bal. Boleh. Kalau dari pemahaman pribadi tentang seberapa Pancasila bagi diri sendiri nih ya, yaitu mencakup dalam yang pertama ada gotong royong Sini dong pastinya. ngomongnya, kan ngobrol Nah, aja, iya. ngobrol aja. Iya dong. Yang pasti kan ada gotong royong, dan kedua ada apa ya yang kedua? Karena lu sering gotong royong di rumah. Gotong royong pastinya. Pasti. Nah, Berarti yang dong, pertama pasti. sama keluarga, Keluarga. yang kedua sama tetangga bersosialisasi, masyarakat. lingkungan masyarakat terutamanya. Miskin God gitu. Nah, Rapat RT ya. rapat RT, ikut organisasi juga Organisasi masuk. namanya Mas apa itu? Organisasi yang saya dapetin nih itu mencakup Amat Tim Bola Apa tuh? Persija Jakarta di Jackmania alias. Itu organisasi yang saya jalankan hingga saat ini dari dulu zaman SMP. Itu mencakup membahas seputar permasalahan konflik dari tim Persija ini. Dari Oke, mulai berarti- statistik manajemen, gimana faktor kalah dan menang, itu semua dibahas di dalam organisasi itu. Hubungannya Dan sama Pancasila. hubungan Pancasila juga iya, itu kan memajukan ini bola Indonesia Oh, oke. gitu. Cukup mungkin dari saya. Saya dulu. Nih, Mungkin nggak usah semuanya ya, berarti Iya. 2-3 orang aja. Oh, 2-3 orang. kalau Pancasila ya, itu dasarnya dulu deh. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, Kita mau bilang kita ini orangnya Pancasila banget, kalau kita nggak sholat 5 waktu aja itu, ya kita nggak bisa disebut Pancasila banget. betul. Karena kita Agama yang lain, agama yang lain, agama misalkan lain ke saya gereja juga gitu ya. jarang ke gereja, minggu doang kan. Nah iya, udah sih itu doang. Ya, paling itu. Boleh Satu ada lagi tambahan? lah, Jal. Ya. Seberapa Pancasila lu, Jal? Ya Pancasila buat kita anak muda sih ya, apalagi di era sekarang yang udah modern, salah satunya tentang keberagaman budaya di Indonesia ya. Betul, keberagaman budaya. Banyak masuknya budaya asing ke Indonesia juga Tuh, bisa berdampak buruk untuk bangsa kita sendiri, betul, yang betul. bahkan bisa menghilangkan identitas kita sebagai Betul, bangsa betul. Indonesia. Betul. Ya oleh karena itu kita sih anak muda ya harus lebih bisa memperkenalkan budaya kita ke hal Bangsa yang asing luar yang gitu banyak ya. ya supaya budaya itu juga nggak pudar di masyarakat kita Betul, sendiri. betul. Contohnya yang udah mulai pudar apa ya? Misalnya kayak ramah tamah Ya, nggak sih? mungkin ya Iya, sopan betul. santun Sopan santun. yang mungkin dulu kita kalau ketemu orang tua kita salim Atau atau lewat tegur di sapa, depan. kalau yang orang lebih tua kita nunjukin kepala, mungkin sekarang udah mulai Sudah. berkurang. Terus udah mulai menurut pudar. menurut pendapat saya juga nih ya, cara berpakaian juga nggak sih? Nah iya cara berpakaian itu. Kadang kita pakaian
apa senonoh aja udah terlalu di publik itu udah biasa kan. Kalau dulu benar-benar privacy gitu kan. Sekarang udah banyak. ke barat-baratan. Betul, ke barat-baratan. Betul. Udah deh. Udah. Oke. Ngomongin soal ramah tamah nih kan. Tapi kan menurut gue ya, ada beberapa kultur-kultur dari negara asing yang mungkin bisa dan baik untuk diserap oleh kita. Nah, dalam proses penyerapan dari budaya asing ke budaya kita ini, apakah itu bisa mempengaruhi nggak sih, misalnya mempengaruhi bahwa budaya ini tuh bagus, tapi boleh nggak kita ambil, sedangkan kalau misalnya kita ambil budaya ini, justru budaya kita malah akan terhapuskan gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan budaya mereka bagus dan bisa menghilangkan budaya kita, selama budaya itu menghilangkan sesuatu yang buruk dari kita, bukan budaya yang maksudnya Udah baik ya, dari awal. yang dari awal udah baik gitu kan biasanya yang diambil itu kan yang bagus-bagus ya. Ya itu sih sah-sah aja kalau misalkan menggantikan kebiasaan kita yang buruk, budaya kita yang buruk, itu nggak apa-apa. Betul. Tambahan lain dari siapa mungkin Alvito? Udah sih gue. Udah. Yang gimana dulu tuh? Ya, Pancasila. Udah aku Ya, semuanya balik lagi ke diri masing-masing, dari bagaimana kita menjalankannya agar jiwa kita tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Oke, lanjut ya. Boleh lanjut. ke Pancasila tentang poin keadilan sosial. Keadilan wajib. Menurut Anda, rekan-rekan semua, apakah keadilan sosial sudah terwujud di negara kita, di Indonesia? Belum. Beberapa alasannya bang. Contohnya dah. Contoh keadilan. Banyak petinggi negara, pejabat negara, banyak kan sudah banyak di berita nih. Kasus yang meleset sini, meleset sana, Korupsi ya. korupsi namanya itu bukan keadilan. Terus apalagi, mohon maaf nih, sensor nanti ya di kantor pajak kan banyak juga. Korupsi, itu kan dari duit kita, duit rakyat. Jadi korupsi, mungkin ada yang lain. Dari hukumnya juga sih, Hukum. runcing ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Coba koruptor. Iya. Misalnya kayak RUU perampasan aset deh, nggak dikesahkan juga kan? Lalu kalau dikesahkan juga membantu banget loh, ya kan, dimesinkan koruptor, kalau nggak dihukum mati lah seenggaknya. Hukum mati pas itu sama DPR Nggak setuju, soalnya nggak HAM sih ya kan. Iya, tetapi Saya HAM. sebenarnya sih bagus karena bakal memberantas banget sih kalau menurut Iya. saya. Jadi yang Nanti gue di pip gitu, tadi gue bahas kantor ono. Yang Enggak, yang nonton siapa sih? Gak ada yang ketonton. Iya sih, cuman nggak sebanyak itu ya. Nggak bakal sebanyak disumasi gitu kan. Rumah gue diketok nanti Nggak jam 2 bakal malam. sampai disumasi. kan nggak personal ke orang Iya, gitu. nggak sampai disumasi. Sebut aja oknum kan. Oknum ya. Oknum. Walaupun kebanyakan oknum. Nah, mungkin lanjut materi selanjutnya. Tapi kenapa kita bisa nggak adil? Apakah dari perorangannya, apa karena dari hukumnya nih yang kita anut selama ini? Jangan-jangan selama ini bukan karena orangnya aja nih keadilan tuh nggak tercipta di Indonesia. Jangan-jangan karena hukumnya, karena sistemnya yang dipakai kan sistem demokrasi nih. Iya. Apa karena pure karena orangnya gitu loh? Orang yang nggak jujur, yang nggak adil. Ada yang nggak jujur. Banyak gitu. Lebih berat mana sih sekarang? Sistem apa ke orang perorangan yang membuat keadilan itu nggak terwujud di Indonesia? Dua-duanya sih, tapi tapi juga sistemnya mungkin juga. lebih berat ke Iya. orangnya. Soalnya orang tuh bisa disuap kan. Kalau Betul, sistem betul. atau hukum ya gitu-gitu doang paling kan. Udah tertulis atau apa sih namanya? Terindikasi Ya, indikasi. gitu. Karena sistem itu kan masuknya kayak emang bikinan dari orang. Kalau orangnya emang udah nggak benar ya sistemnya juga nggak benar. Betul. Dan juga di Indonesia itu kalau menurut saya kayak korupsi, kasus-kasus yang kayak semacam itulah, itu sudah menjadi budaya. Jadi bukan karena orangnya yang jahat, tetapi karena emang kebawa sama orang-orang yang terdahulu yang dari angkatan atasnya, ya dia ikut-ikutan gitu. Karena kalau misalkan nggak diikut, misalkan dia nggak ngikut, itu diceng-cengin karena
dari pengalaman pribadi saya, dari pengalaman pribadi om-om saya gitu kan yang PNS gitu. Itu mereka tuh apa ya, kayak banyak lah yang angkatan di atasnya itu banyak lah yang suka bolos ataupun semacam itu, suka ya kerjanya nggak benar lah, terus diajakin gitu lah. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang emang sudah membudaya gitu, jadi emang susah, emang udah dari orangnya gitu. Dan kalau misalkan mau diberantas itu ya kalau menurut saya yang dari orangnya itu. Soalnya kalau dari sistem itu kan sistem ya dibuat orang ya, kalau Buat orangnya orang bener itu ya sama aja ya enggak. penting balik lagi ke diri masing-masing gitu Iya. kan. Jadi kan intinya kan ada pada diri perorangan ya. Diri perorangan, Nah, betul. itu kan artinya kan tidak tercipta Pancasila yang sempurna di dalam diri seseorang, yang Iya. mana artinya pendidikan itu nggak tersampaikan secara sempurna gitu loh. Betul. Nah, berarti sama dengan peran pendidikan tuh benar-benar penting dong buat Penting. suatu Penting negara, banget. membangun suatu negara, membina suatu negara, bagaimana orang-orangnya bersikap. Iya kan? Makan gratis. Bukan gratis. Makan gratis yang belum bisa Belum. terwujud, ya kan? Masih Nah ini rencana. apa ya contohnya itu yang mana kita tuh gampang disuap oleh janji-janji manis gitu kan. Betul, oleh petinggi negara ya. Nah, jadi seolah-olah cara main politik tuh udah menjadi seninya tuh kayak gitu, membohong-bohongi di awal gitu loh, manis-manisnya di awal dulu. Dikasih dengan kata rayuan manis, sering berjalan jalan, kata Iya. manisnya hilang gitu ya. Nggak ke satu pihak aja, sebenarnya Oh, semua gitu. semua pihak politik pasti Oh, begitu. oh, Emang semua itu pihak. cara udah menjadi sudah menjadi seni dalam Seni. dunia politik kayaknya kayak gitu. Udah lama ya berarti kayak gitu. udah dari zaman politik pertama kali di ini. Iya. Pertama kali politik. Oke, lanjut lagi, boleh? Lanjut. Question. Kita membahas apa lagi nih? Pendidikan asik kayaknya. Pendidikan Pendidikan. boleh. Oke, kali ini masuk ke materi pendidikan. Coba ada nggak yang mengganjal pikiran lu tentang pendidikan di Indonesia itu? Apa ya? Ada mengganjal. Apa tuh? Begini Pak, sekarang buat masuk negeri aja susah, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Nah, itu Kampus faktor utama. Kampus apalagi pasti. Kampus apa nih? susahnya itu Tapi kenapa kan- tuh? tapi Apakah kan- ekonomi susahnya? Karena apa ya? Kadang kita sudah mendekati zona paham kan zona? Zona itu Zona. berarti masuknya Sistem zonasi. SMA Zonasi, bawah ya. iya. Ke bawah berarti. SMA. Kadang kita yang sudah dekat aja nggak bisa, Ya, betul. nggak bisa Saya juga masuk. merasa. Nah itu kenapa permasalahannya? Pasti ya sebuah menyogok sih kalau Kalau menurut saya. menyogok ya? Karena dulu pas saya SMA itu kan saya daftar tahun 2000 berapa itu? Pas 2020 kalau nggak salah atau 2019 saya daftar. Saya itu rumahnya sekitar 1,5 kilometer dari sekolah. Saya nggak mau nyebut sekolahnya. Dekat ya? Dekat. Cuman saya anehnya di situ adalah urutannya itu 3 dari bawah. Jadi Tiga dari dari bawah. 240 berapa gitu saya. Oh, Dari bawah tuh saya 3. Dan yang anehnya lagi adalah yang sekolahnya di belakang yang rumahnya di belakang sekolah itu bisa dilihat itu ada 10 titik atau 20 titik. Jadi kan sangat amat apa ya kalau menurut saya kayak mungkin, cuman kayak aneh aja gitu, ganjil, dan juga sudah menjadi rahasia umum di situ kalau yang masuk Bayaran. itu tuh iya bayarannya itu betul. bisa puluhan juta lah. Dan teman saya juga salah satu ada yang ngaku gitu, gue dulu ini Ada nih yang ngaku? ada yang ngaku gue dulu masuk sini nyobok 20 juta bla bla bla. Cuman itu kayak ngakunya itu cuma kayak sekilas gitu lah, nggak kayak nggak kayak yang sombong itu. mungkin dari itu ya, pertama faktor utama sulit untuk masuk ke negeri. Iya, Koordinasi. banyak oknum yang gitu. Banyak oknum. Tapi kalau misalnya sulit masuk ke kampus negeri, menurut gue itu apa ya? Hal yang bagus sih untuk Iya, itu kompetisi beda gitu loh. iya, beda Beda. lagi. Kalau universitas ya, bukan Universitas, sekolah menengah Ah. ke bawah. Jadi kualitasnya bagus. Kualitas kan Jadi emang bener-bener terjadi diuji. persaingan otak di situ loh, bener-bener. Cuman ada juga memang kadang-kadang yang faktor hoki gitu loh. Iya, Iya, betul. iya, betul. Hoki. TBK. Nah cuman yang jadi pikiran gua bukan bagaimana sulitnya masuk ke negeri,
Tapi menurut gue itu udah fair lah, mau sebagaimanapun itu, walaupun ada faktor hoki, faktor yang gimana. Nah cuman kualitasnya ini loh yang menurut gue. kualitasnya. Ya jadi kan gue kan udah pernah, sebenarnya gue pernah Negeri ya? kuliah di negeri, walaupun di UI ya, Iya. di negeri, sebenarnya kan negeri ya. Negeri. Nah menurut gue itu tuh dosen-dosennya tuh ya sorry to say Iya, sorry to iya. say Gak apa-apa, ya, gak tidak apa-apa. tidak mendedikasikan dirinya penuh untuk pendidikan gitu loh. iya. Ada satu dosen waktu itu di kampus gue dulu. Nah dia ini seminggu tuh pelajarannya ada satu matkul, tapi si dosen ini beliau selalu minta ganti jadwal, dan setiap ganti jadwal misalnya kan beliau hari Senin nih, beliau minta ganti hari Selasa. Nah di Selasa dia minta ganti jadwal lagi ke hari yang besok, terus Hari itu besok. selama seminggu. Akhirnya seminggu itu dia nggak masuk. Seminggu nggak masuk ya? Lewat satu semua. Faktor apa? bisa Faktornya apa? masuk? Nah baru tahu faktornya itu kemarin. Jadi gue pas udah keluar, Hah? masuk WA Keluar tiba-tiba. dari kampus maksudnya? Ya, Iya. udah keluar dari kampus ya. Tiba-tiba masuk WA, sting. Assalamualaikum, doakan saya, nama dosennya. Saya akan menyalonkan menjadi legislatif di DPR. Oh, anggota legislatif. Ternyata karena alasannya sibuk karena Sibuk masuk ke Anggota Politik. legislatif. Nah, Politik. padahal kan waktu itu sudah jelas dong, beliau tanggung jawabnya jelas sebagai Dosen, dosen. tugas kita mengajar, memberi ilmu. Tapi Misalkan, dia iya. sibuk dengan Makanya itu kesibukan lainnya. Yang membuat gue kecewa dengan pendidikan Indonesia tuh kayak gitu. Kalau itu seharusnya mundur dulu lah gitu, tahu diri. Padahal kan kita effort udah lebih, ya kan, Betul, kos-kosan, biaya materi, makan, ya kan, segala macam. belum Lagi ongkos ongkos. dari kos ke itunya, apalagi orang jauh. Betul. Makanya menurut gua kuliah itu kurang diperhatikan sih sama pengajarnya. Iya. Kadang suka semena-mena gitu ya. Tuh, guys, tentang sulitnya masuk negeri. Iya ya. Bisa dibilang Pendidikan lah, pendidikan. pendidikan. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia mahasiswanya tidak maju-maju gitu. Iya. Ya satu banyak yang pengangguran, Betul. ujung-ujungnya jadi ojol. Ojol, pengangguran. Walaupun itu nggak salah. menghinakan Iya, orang, iya, ya. nggak salah sebenarnya. Cuman kan sayang aja gitu loh, waktu yang Iya. harusnya digunakan untuk bekerja lebih awal, dia Menghasilkan uang lebih kuliah, cepat tapi gitu. setelah dia jadi sarjana, Iya. kerjanya cuman pada kayak orang umumnya Iya. yang nggak butuh kuliah gitu loh. Istilahnya kuliah tuh cuma dibikin kayak buat penunda Penunda, pengangguran lah. pengangguran. Nganggur dengan gaya. Nganggur dengan gaya. Iya. Istilah anak-anak muda gitu ya. Iklan boleh iklan. Jangan. Jangan ya. Marinus. Baik, lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa nih? Apa lagi nih? Mau bahas apa nih? Aduh, batuk dulu gue. Berapa menit sih? Ya Allah. Santai 17. 17. Kita sampai 45 sejam. 14 menit lagi. Menurut gua ada lagi sih yang mengajar gua tentang keadilan sosial ya. Iya, betul. Keadilan sosial. Tentang pajak sih menurut gua. Pajak. Pajak. Ya. Iya. Gimana menurut tentang pandangan lu tentang pajak? Gue kurang mendalam tentang pajak sih sebenarnya. Ya kalau tentang pajak sih masih banyak masyarakat Indonesia juga yang masih buta Buta, betul. tentang pajak. Betul. Ya masih banyak juga yang Udah selesai. Telat bayar. telat bayar atau mungkin sengaja ditunda-tunda, yang pada akhirnya ya bisa merugikan negara Diri juga. sendiri ya. Ya tapi juga lihat kasus kemarin tentang dirjen pajak, kasus saya lupa namanya, Nama apa nih sama orangnya? nama orangnya, Sebut saja si A. Ya pokoknya dia lah. Iya sih itu. tentang penyalahgunaan uang pajak yang pada akhirnya uang rakyat yang harusnya digunakan untuk rakyat tapi malah digunakan untuk konsumsi pribadi. Waduh. Korupsi dong artinya. Ya, korupsi. Itu menurut juga salah satu faktor yang menurut saya juga jadi faktor penghambat juga masyarakat untuk membayar pajak, karena jadi masyarakat juga malas dong kita Iya. bayar pajak mahal-mahal, ujung-ujungnya Bukan kita yang Korupsi, ngerasain. kita ya yang kita yang ngerasain, malah orang lain yang ngerasain. Ya justru yang para penguasa yang makin hidupnya wah, Wah, ya, iya. berpenampilan, berfasilitas baik. Ternyata ada anak-anak muda yang pernah bilang yang kaya jadi kaya, yang miskin tambah miskin, gitu ya, betul ya? Gue punya pemikiran pajak. Pemikiran. Gimana? Menurut gue pajak itu sangat menyiksa bagi orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa tuh? Karena menurut gue seharusnya pajak itu diberikan
uang pajak yang dikumpulkan seharusnya diberikan kepada mereka yang nggak mampu buat bayar pajak dong Betul, seharusnya. Kalau dalam pemikiran gue ya, nggak tahu pemikiran lu semua. Nah jadi gini, sebenarnya kita tuh dalam keseharian pajak itu selalu ada dalam diri kita loh. Contoh misalnya, kan ada ya penghasilan yang nggak dibayarkan pajaknya yang kurang dari itu apa sih namanya singkatan? Ya, pokoknya adalah singkatan yang misalnya kita gaji kita bukan gaji kita misalnya 2 juta nih, nah itu tuh tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak dari gaji kita tersebut. Nah sedangkan kan ada tuh gaji-gaji yang misalnya kita gaji UMR, nah UMR itu kan udah ada dipotong pajak dong. Nah itu pertama tuh kita gajian kita ada kena pajak. Iya. Terus kemudian kita punya kendaraan motor, bayar lagi pajak per tahun. Nah, motor kita beli bensin kena pajak lagi. Kena pajak, tuh. Iya. Nah, belum kita beli makan nih, wah pengen jajan dong ke Alfamart, pajak lagi. pajak. Wah Allah, pajaknya ini Pajak loh. Pajak terus. Makanya kenapa Indonesia itu pendapatan terbesar dari pajak ya karena itu segala sesuatu yang kita lakukan pasti minimal ada pajaknya gitu ya. Kita beli apapun ada pajaknya. Nah menurut gue itu sih yang sangat disayangkan kenapa pajak itu tidak bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri ya. Nah, jadi pertanyaan gue apakah sebenarnya pajak itu baik atau buruk sebenarnya? Untuk jalannya suatu negara ya Baik dong. baik. Cuman ya itu lagi penguasanya mana atau enggak. Nah, itu memang dalam diri sendiri. Iya. Musuh terbesar adalah diri sendiri memang. Iya. Sebenarnya Indonesia itu bagus. Bagus. Sayangnya ya dipimpin oleh orang-orang yang Ceroboh. yang tidak amanah. tidak Tidak amanah, amanah. kan haus akan kekuasaan. Tuh. Kayaknya ada yang pernah bilang nggak sih kalau Indonesia nggak dipimpin oleh saya bahaya. Ada nggak sih yang bilang kayak gitu? Nah, Ada dong. ada lah itu. adalah. Ya itu kan menandakan haus kekuasaan. Haus kekuasaan, ya kan. Nggak milih saya haram. Sesuatu yang belum pasti, tapi dia udah bisa pastiin. Nah pajak nih, pajak ini UMKM itu kena nggak bang? Ini kan pernah punya usaha kan. Nah UMKM itu kena pajak nggak sih sebenarnya? UMKM kena pajak nggak? Iya. Usaha soto lu kena pajak nggak? Ada pajaknya. Ada. Pajak Sekarang kan kaki 5 kita bayar ke yang punya tempat. Oh, tempatnya sudah preman apa nih? Tempat yang Nyewa tempat. khusus nyewa tempat. ruko aja gitu. Apa? Tapi itu pajak yang termasuknya. Maksudnya pajak Bukan Pajak bukan pajak pemerintah gitu loh maksudnya ya. Pajak pemerintah gitu. Jadi misalnya kalau lu beli soto, misalnya ada ada besinya ada 10.000 PPN-nya, jadi nggak PPN-nya, ada nggak pajaknya. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak Ada. Bukan. Seharusnya ada apa nggak sih? itu tergantung tingkatan usahanya. Tingkatan dia. Kan kalau ini pendapatannya. macam-macam. Mungkin kalau restoran-restoran Restoran itu pasti ada, ada, pasti ada. pasti. Kalau pedagang Tapi kalau UMKM kaki rendah, lima, kaki 5 dan segala macam mungkin Iya. bisa. Nggak ada. Nggak ada. Tapi gerobak ada pajak ke gerobak. Gerobak ada pajaknya, siapa tahu ada. Kita nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti aman lah ya UMKM kalau Sama sama UMKM nggak ada pajak. Kecuali restoran besar Pasti udah ada. Udah ada PPN dia. udah ada PPN itu. PPN berapa sih sekarang? 12. Berapa persen ya? PPN set. Pajak pertama nilai. Kalau kata 12 mau dinaikin 12% ya. tadinya 10 masih ya. 10 udah jadi 11 kan. Udah jadi 11. Kayaknya mau ditambah lagi 12 ya. Iya, katanya 12. 12%. PPN apa sih? Pajak. Tadi ada jelasin Tadi kan. jelasin, Bang. Pajak Pajak. pertambahan Nilai. nilai. Jadi kayak lu dagang itu kan kayak lu apa namanya jual ke orang lain, Jual ke orang itu lain. dapat tuh negara 10% atau 12% gitu. Bagi komisi dong? Apa gimana maksudnya? Bukan bagi komisi, Pajak, ya, udah, pajak. pajak. Jadi lu 100.000 nih, 12.000 buat gua. Ya. Oh gitu. Masuk negara gitu. 12.000-nya. Iya, 12% aja. Ya tapi bayar 112.000 bukan 100.000 termasuk pajak. Tapi ada juga sih. Tergantung Juga yang bayar kebijakan. iya. Udah include, Iya. misalkan makanannya harga 100.000 nih. Dia udah include PPN. Ada yang belum juga, nanti di akhir dia di input Oke. nyaman harganya. Kayak di Indomaret tuh semuanya udah termasuk Itu pajak makanan tuh. udah pas semua udah include pajak. Cukup jelas tentang pembahasan pajak. Menurut saya. Ini bisa ada lagi. Next question. Nah,
faktor apa yang bisa meningkatkan kualitas ekonomi rakyat Indonesia? Apakah setiap rakyat Indonesia harus punya usahanya masing-masing, ya kan? Untuk meningkatkan ya menurut pandangan pribadi nih ya, untuk meningkatkan perdagangan maksudnya gitu, ekonomi Iya, ekonomi perorangan per kepala keluarga lah. Apakah harus punya usaha? Sebenarnya usaha itu semenjanjikan itu apa enggak sih? harus untung-untungan kalau usaha. Untung-untungan Kalau ya. kita pintar ya bisa Ya untung, sebenarnya kalau baik enggak lagi ke ya masing-masing sih, kan ada yang memang udah rezekinya di usaha mungkin, betul. ada yang memang rezekinya di kerjaan yang lain kan. Tapi ya usaha itu ya pasti menjanjikan karena kan kita menjaga sendiri. Yang penting ada ikhtiar dan sabar Ya, itu. gitu. Tapi kalau UMKM kayak misalnya kayak lu kan punya orang Ya. tua, Begini Nah. ya. itu tuh ada campur tangan pemerintah, maksudnya pemerintah tuh ikut ngurusin juga gitu loh, walaupun sedikit seenggaknya ada gitu campur tangan. Ada apa masih? Apa itu pure dari kita aja gitu loh? Gini ya, pribadi gini, orang tua punya usaha UMKM pedagang soto ayam judulnya, yang sudah alhamdulillah sudah ada bercabang lapaknya. Terus juga di situ bukan cuma anda pribadi, pribadi sama pemerintah. Soalnya Pemerintahnya apa tuh? Peran pemerintah maksudnya? ada perantara ya. Contohnya kayak misalkan GoFood dan gitu, Kayak yang online online itu kan yang pasti ada potongannya dari pihak perusahaannya, pemerintah sama aja kan gitu. Enggak, maksud gue gini loh, itu tuh kan UMKM kan menjadi bagian dari negara kan, Iya. yang harus diurus kan sama pemerintah kan. Nah, Iya. faktanya di lapangan UMKM itu sebegitu diperhatikan apa enggak sama Iya, pemerintah? misalnya kan Oh, kayak- pemerintah Kayak dimodalin nggak atau Dimodalin. diperhatikan kah apa Iya, kayak iya, pasarnya perkembangannya bagaimana gitu loh, penjualannya. dibantuin nawarin dagangan nggak atau gimana misalkan sepengalaman Mas Iqbal. ya, pengalaman saya kalau di lapangan ya Iya, nggak ada pemerintah itu ngebantu atau enggak gitu maksudnya ya. Iya, ada atau enggak Sedikit loh, walaupun sedikit Iya, sedikit ada apa sedikit enggak ada gitu. enggak. Apa pure dari kita sendiri aja gitu, berjuang sendiri. Kayak biar dari kita sendiri deh. Iya, Nah, iya. dari awal merintis, ngerasain buka warung pas baru awal gimana rasanya, sepinya, pahitnya kita yang ngerasain. Pemerintah nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu kan? Nggak ada. Nah, Nggak ada. pertanyaan selanjutnya, menurut lo Nah, seharusnya ada nggak peran pemerintah di situ? Harusnya. harusnya Ya, ada apa enggak? Harusnya. Atau nggak perlu gue udah bisa sendiri gitu loh. Iya, udah mandiri. Menurut lo nih, ya ini nggak buat ke warung lu doang ya, misalnya ke Iya. UMKM yang lain gitu loh. Nah. Menurut pandangan lo tuh seharusnya ada nggak peran pemerintah di situ? peran pemerintah buat dagangan nih. Ya, buat bantu, usaha. buat bantu. Ya kalau nggak buat bantu ya harusnya ada dong. Contohnya kayak Contohnya ngepromosiin. Promosiin. Iya. Zaman modal juga bisa. Zaman modal bisa, buat orang mau buka usaha bisa, tuh peran penting banget ya. Terus juga wajib sih pemerintah bantu, harusnya. harusnya. Cuman faktanya kan di lapangan tidak seperti Tidak. itu gitu ya. Nah, membantu UMKM kan wajibnya gitu harusnya. Tapi kan pada faktanya kan ada tuh yang sering lah yang viral-viral ya kan, warung ditutup Warung paksa tutup. ya kan, dihancurin. Betul. Ya, Nah, harusnya itu karena apa sih? pemerintah Maksudnya karena apa sih ditutup itu? harusnya sih pemerintah bisa nyediain tempat ya, tempat untuk Gimana tuh ditutup gara apa sih? ya kan melanggar Dihancurin gitu. tata kota juga. Oh. Karena biasanya Jualannya di sembarangan. trotoar sembarangan, Trotoar. jadi orang bisa Ya, tapi ada Jalan. jalan ini jalan di bangunan gitu, jalan kayak udah diseng-sengin itu dihancurin sama Satpol PP gitu. ya mungkin gimana ya? Karena orang Iya, mungkin Bisa bisa juga bangunan kan nggak ada orang izinnya nggak ada gitu. izinnya. nggak ada izinnya main buka lapak kan banyak kasus kayak gitu. Nah, berarti itu harusnya pemerintah hadir situ doang, bukan Hadir. malah ngancurin. Hadir. Harusnya Hadir. bikin Perantara. solusi Ada ya kan, solusi. perantara. Kasih lapangan baru Dialokasikan kan, mana buat disalurkan pindah yang mana nih. yang pasarnya bagus, yang mana tempat yang ramai gitu loh. Dan gratis dong pastinya. Seenggaknya kalau bayar juga sedikit lah gitu kan. Iya. Ya harusnya. sudah memberatkan.
Gitu. Karena kan juga buat bantu Perekonomian. Iya, kalau rakyat itu. semuanya bisa mandiri kan negara jadinya ya udah negara fokus mengurus dirinya sendiri kan, infrastruktur lah apa. Betul. Bro, 30. Wah, oke, kawan-kawan semua. Belum Udah, ada. belum lah. Tutupan dulu, udah tutupan. Iya lu agak. 30 menit. lebih Dulu sih kalau lebih Ya dikit kan aja tadi mah. ada yang Dikit, penutup kan? dikit. Iya lebih dikit aja dah. Lebih berapa tuh? 40 itu. yaudah, apa terakhir ya, segmen terakhir. Segmen terakhir. Last question berarti ya. Sebagai pemuda Indonesia, Hah? Ya, oke. apa harapan, pesan dan kesan kita untuk negara kita? Dari mana dulu nih? Dari saya boleh. Yang mau duluan dah. Harapan dan kesan kepada petinggi negara gitu maksudnya. Iya, Untuk negara lah. Harapan kita ya. Iya. Ya harapan kita sih yang pasti jangan ada korupsi walaupun itu susah untuk tapi kan bisa kalau pemerintah yang jujur ya mengurangi demi sedikit, menghilangkan kebiasaan itu kan lebih bagus untuk negara agar lebih positif, tidak ada korupsi kan lebih bagus ya. Gitu. Terus juga harapan untuk negara juga membantu UMKM agar membantu rakyat-rakyat kecil, ekonomi yang rendah. Kadang banyak wna Cina luar negeri ke Indonesia malah kaya raya gitu ya, kerja di sini gitu ya. malah rakyat kitanya malah Di bawah. dipindah sana di bawah gitu. Menurut dari gua sih gitu. Oke. Berarti korupsi dihilangin sebisa mungkin ya Bisa kan? mungkin di Lebih pelan-pelan rakyat kecil. Lanjut. Jauh. Jauh kalau dari gue sih yang paling dekat aja dulu ya. Pergantian pemimpin negara ya, semoga sih pemimpin negara yang baru bisa lebih Betul. bisa bawa negara kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya bisa memperbaiki sektor ekonomi kita juga. Samsudin. Ya at least ya bisa lebih berkembang lagi lah negara kita. Amin. Amin. Gua ya. Lanjut. Nomor gua semoga ya tadi pemerintahan Indonesia itu bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Betul. Ben, Yang Umur lu berapa nih? 2045? umur gua berapa ya? 40-an. Gua 2000, iya 40 benar 40. 40 pas malah. 41. 60 dong. Gua 2005. Oh, Lu 2002. Tua Ya, banget. Gue 2001, gue 2002 tahun 2000 gue. ya intinya dengan demikian kan berarti Siapa? ya pemudanya itu ya Hmm. harus apa ya, harus giat dan juga harus kreatif lah. Dan Kreatif. juga yang para orang tuanya ini yang sudah senior lah istilahnya, itu kalau bisa ya menyediakan apa ya, tempat untuk orang-orang yang muda, yang pemudanya itu yang punya potensi itu. Jangan dibilang kayak kamu masih muda, kamu masih apa sih, kayak masih ngusan, kamu belum cukup umur. Padahal kan semua orang itu tingkat kedewasannya kan ya nggak bisa dihitung dengan umur juga sih sebenarnya kan. Ya tergantung pengalaman, tergantung juga ya cara pola pikirnya. Kalau emang udah matang, udah bisa ya kenapa enggak dicoba gitu. Mantap. Silakan. Mari. Kak. Belum deh, gue udah gue juga bingung. Lu kan tadi diem deh, gue bingung. Harapan saya ya buat negara ke depannya. Berarti tentang ini aja deh. Pause dulu ini kan. Iya, pause dulu ini. Tentang olahraga di Indonesia aja. Iya, atau apa sektor apapun lah. Ekonomi, sepak bola, olahraga, segala macem olahraga gitu. hiburan juga boleh, lu kan suka hiburan tuh. Pokoknya Kalau live Oh enggak, mungkin harapan saya kayak lebih memperhatikan kayak syarat kerja deh. Kayak kan Iya, betul. maksimal 25 tahun. Oh, betul. Masa Menurut umur saya itu tuh. masih terlalu muda gitu. Nah, Mungkin dimaksimalkan 35 lah seenggaknya. iya. Ya kan? Kan ada orang yang mau fokus nyari ilmu dulu baru kerja, Betul. ya kan? Nah, itu lebih diperhatikan negara lah seenggaknya. Nah, itu dari saya. terakhir dari Bang Mas Vito. Vito, Ada dari gue apa ya? Pas dulu dong, harapan untuk Indonesia. Iya.
semoga orang-orang yang terlibat dalam parlemen pemerintahan orang-orangnya jujur semua ya kan. Amin. Ya. Terus juga semoga gue berharap rumah-rumah yang udah nggak layak pakai yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota manapun tuh menurut gue perbaiki lah gitu loh. Kasihan loh orang-orang tinggal di kolong jembatan sebegitu ramenya, Iya, betul. sumpeknya, ya Allah. Sebenarnya kalau misalnya ibu kota mau dipindahin ya udah nggak apa pindahin semuanya. Tapi bukan berarti meninggalkan masalah yang ada di Jakarta dong. Ya kan mentang-mentang ibu kota pindah nih, udah bukan di Jakarta lagi, udah nggak disolot lagi nih. Jakarta ditinggalin dengan segala banjir, ditinggalin ya kan, nggak dipeduliin lagi. Nah semoga dengan pindahnya ibu kota bisa membuat Jakarta itu lebih baik lagi ya. Amin. Mulai dari ya banjir, polusi, Parah banget. kemiskinan, rumah-rumah yang udah nggak layak. Semoga itu nanti bisa diperbaiki dari dua sisi Jakarta sih. Dan di kota-kota lainnya. Oke. Itu yang menurut jadi harapan gue. Nah, sedikit ada tambahan nih dari gua. Ya semoga aja harapan untuk bangsa Indonesia ini ya, pemerintah ini menyediakan fasilitas yang layak dan bagus kepada atlet-atlet. Nah, atlet-atlet Indonesia Mas. Ya, cukup. Nah, gitu. Juga sepak bola Indonesia harus diperhatikan lagi. Kan udah Udah lumayan kan. Bagus lah. Bagus lah. rewardnya juga udah lumayan. Jadi kan sekarang mau masuk Piala Dunia ya. Iya. Ya, Nah, mau ini kualifikasi. Terus termasuk rekor lah. Rekor. Nah, Rekor apa? Rekor muri. rekor murid. Guinness enggak salah. Sepak bola Indonesia punya rekor. menciptakan sejarah baru lah ya. Iya. Udah lolos Piala Asia. Itu Balaraja. Balaraja. Banyak pramugari sana. Oh. Udah gitu. Semuanya makin gak jelas ya. Oke, karena semakin sore kita semakin lapar, Ya, semakin semakin lapar. puasa ya kan. Makin ngantuk juga. Kita dari kelompok apaan anjay? Enggak tahu kelompok apapun ini. Kita dari kelas TPP apa? Iya. Mengucapkan Selamat untuk buka puasa. oke, sampai sini video kita guys tentang Pancasila. Semoga ilmu yang bermanfaat. ada Nah, ilmu yang bisa diambil, Bisa diambil ya walaupun kan? sedikit apapun lah. Walaupun isinya nggak dagingnya tulang semua ya kan, Iya. seenggaknya ada lah dapat nilai A di situ ya kan. Iya. amin. Sekian. Sekian, Ya. assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. buat ucapan selamat Idul Fitri aja tuh buat lepas masing-masing ntar.